Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danu Waluyo, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Kuburaya. Baiklah, pada siang hari ini saya ingin memperkenalkan wali kelas 4 Ibu Rusida, yang mana beliau mengajar di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk saya. Di mana kemarin saya sudah WA dengan Ibu bahwa mau minta izin untuk melakukan praobservasi. Pada hari ini mungkin kita akan mengadakan percakapan praobservasi Ibu, mana saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan nanti dengan Ibu. Adapun tujuan dilakukan percakapan praobservasi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Selain itu ini merupakan proses awal Bu ya, proses awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke, Ibu siap saya lakukan observasi? Iya, siap. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin kalau yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kira-kira ini apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada pembelajaran di kelas ini? Baiklah, tujuan yang ingin saya capai untuk pembelajaran di kelas 4 ini adalah menjelaskan proses terjadinya fotosintesis dan manfaat siswa mampu menjelaskan manfaat dari fotosintesis. Oke, berarti yang Ibu tujuan Ibu tadi siswa mampu menjelaskan proses terjadinya fotosintesis, hingga siswa mampu menjelaskan manfaat dari fotosintesis. Oke, untuk yang selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasinya apa Bu? Ada dua pengembangan yang ingin saya capai, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, siswa mampu mengidentifikasi proses terjadinya fotosintesis. Sedangkan kalau untuk keterampilan, siswa mampu membuat foto konsep tentang proses terjadinya fotosintesis. Oh, berarti dalam pembelajaran area yang ingin Ibu capai ini, pengembangannya berarti ada dua Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Berarti kalau yang keterampilan tadi proses terjadinya fotosintesis, kalau yang keterampilan siswa mampu membuat foto konsep ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu, yang mau saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, mungkin dari strategi pembelajaran Ibu, terus model pembelajaran yang ingin Ibu pakai atau metode pembelajaran. Baiklah, untuk perancangan ya, Yeah. Perancangan pembelajaran. Kalau untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kalau model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kalau untuk metode, saya akan melakukan diskusi dengan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya, serta melakukan tanya jawab dan memberikan penugasan. Oh, sangat bagus sekali ini Bu.
tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kalau saya lihat Ibu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi Bu, Iya. dan yang diintegrasikan dengan KSE atau sosial emosional. Berarti Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah Bu, Iya, PBL. Berarti di sini nanti ada diskusi kelompok ya. Iya, Ada diskusi diskusi kelompok. Berarti yang Ibu nilai nanti ada berbagai kelompok. Berarti yang dilihat kapasitas siswanya dan melakukan tanya jawab yang memberikan penugasan Bu. Iya. Oke, sangat bagus sekali Bu. Yang selanjutnya Bu, media pembelajaran yang Ibu pakai nanti apa nih Bu? Yang sudah Ibu siapkan nanti di pembelajaran. Baiklah, kalau untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas itu akan menggunakan video tentang proses terjadinya fotosintesis dan juga menggunakan LKPD. Oh, berarti untuk media menggunakan video ya, dia lebih berarti video nanti Ibu tampilkan di depan kelas, jadi siswa melihat proses terjadinya fotosintesis. Sangat bagus sekali Bu. Dengan menggunakan LKPD juga. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini, hari apa dan jam itu berapa nih? Baiklah, kebetulan pada hari Kamis saya ada jam mengajar di jam pertama di kelas 4. Oh, berarti di hari Kamis jam pertama di kelas 4 ya? Iya. Oke, itu mungkin di hari Kamis nanti di jam pertama kelas 4 saya akan melakukan supervisi pada Ibu. Terus saya akan masuk ke kelas Ibu dan mencatat hal apa saja yang ada di dalam kelas. Nanti setelah saya melakukan observasi kelas Ibu, mungkin nanti akan ada percakapan terakhir, percakapan pasca observasi. Nanti apa saja yang saya catat, hal-hal apa saja yang saya catat di dalam selama Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Baiklah Bu, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Nah, dari percakapan yang kita lakukan, saya mendapatkan gambaran tentang apa saja yang saya persiapkan, strategi apa yang akan saya lakukan, serta media apa saja yang akan saya gunakan sesuai dengan kebutuhan siswa saya di kelas. Oh, berarti terima kasih Bu. Berarti Ibu sudah dapat gambaran apa saja yang Ibu persiapkan, mulai dari strategi, terus media apa yang akan Ibu gunakan yang sesuai dengan kebutuhan di kelas Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan melakukan perbincangan percakapan observasi ini. Sampai jumpa lagi nanti di hari Kamis Bu ya. Hari Kamis di jam pertama. Oke, nanti jangan lupa Ibu bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Oke, demikian percakapan praobservasi dengan Ibu Rusida, wali kelas 4, di mana Ibu Rusida akan masuk di hari Kamis di jam pertama. Oke, saya cukupkan untuk siang hari ini. Saya Dani Waluyo, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Kuburaya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, ketua kelas siapkan dulu pimpin doanya. Salam di atas meja, mari teman-teman. Sebelum kita belajar, mari baca doa dulu. Doa dimulai.
karena Zawanya sakit, jadi kita belajarnya tinggal 5 orang. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, yaitu materinya tentang fotosintesis. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tujuannya ada 2, yaitu yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat dari adanya fotosintesis ya. Baiklah, untuk menambah semangat pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, semangat, mantap. Untuk lebih semangat lagi, kita tepuk tangan 1 kali lagi. Tepuk semangat. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memutar video pembelajaran tentang proses fotosintesis pada tumbuhan ya. Pada tumbuhan proses fotosintesisnya apa? Dimulai dari kalian semuanya bisa menyimak video pembelajaran yang akan Ibu putar supaya lebih memahami materinya ya. Berikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contoh lambung atau sistem pencernaan yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada Menarik? Senang atau tidak? Baiklah, karena tadi kita sudah menyimak video pembelajaran, sekarang Ibu buka buku IPAS-nya ya, buka buku IPAS-nya halaman 6, diulang lagi ya. Tadi, ada proses foto
disebut juga dengan klorofil. Diperlukan tadi yang namanya karbon dioksida atau CO2 dan diperlukan yang namanya air atau H2 H2O. Selain itu, dan yang sangat penting untuk membantu supaya bisa terjadinya proses fotosintesis yang sangat diperlukan itu adalah apa? Cahaya matahari. Seperti pada hari ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar sangat terang, maka cahaya matahari itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Sesudah itu, cahaya matahari itu akan ditangkap pada daun. Selain itu, pada fotosintesis itu akan menghasilkan yang namanya karbohidrat dan oksigen. Oksigen itu apa? O2 ya. Oksigen. Manfaat apa saja? Manfaat dari adanya proses fotosintesis ya. Fotosintesis manfaatnya itu ada 4. Yang Ibu jelaskan saja ya. Yang pertama, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Contohnya tadi, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Kita bisa bernapas, menghirup oksigen karena adanya udara yang segar. Makanya di kota-kota itu ada yang namanya dibuat taman kota. Untuk apa taman kota dibuat? Supaya bisa menghasilkan udara yang segar, yang sejuk. Ya, betul Dwi. Yang kedua dari fotosintesis, manfaatnya kedua itu adalah ada yang namanya membentuk buah pada umbi dan tumbuhan. Umbinya itu bisa berupa udaranya sejuk, kita bisa menghilangkan stres supaya pikiran kita tenang. Kalau udaranya segar, kita bisa istirahat, bisa tidur dengan nyenyak. Jadi tadi ada berapa manfaat dari fotosintesis? 4. Yang pertama itu menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Yang kedua, membentuk buah pada umbi dan tumbuhan. Dan yang ketiga, menghasilkan glukosa atau gula. Dan yang keempat, melembabkan udara di lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya, fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pembuatan zat makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan apa? Bantuan cahaya matahari. Mempersiapkan yang namanya LKPD ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan tugasnya ini secara berkelompok ya. Nanti Ibu kelompokkan Alvaro dengan Rapi. Kelompok ke-1 dan kelompok keduanya ada Pia, ada Dwi dan ada Geren ya. Baiklah, karena tugas kelompok, jadi Ibu persilakan Rapi gabung dengan Alvaro, Geren gabung dengan Pia dan dengan Dwi. Ayo, mejanya didekatkan, yang satu kelompok. Nih. Nah, Geren pindah ke depan saja di sini. Ya, kursinya saja yang di bawah. Berarti Alvaro dengan Rapi duduk ya, satu meja saja ya. Nanti jika sudah selesai mengerjakan LKPD ini, tugas kelompok ini, kita akan mempresentasikannya ke depan ya. Jangan lupa tulis namanya dan kelompoknya. Rapi kelompok ke-1 dan Pia, Geren
dan Dwi kelompok kedua ya. Nih, sama-sama kerjakannya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok ke-1. Nih, kelompok ke-1 ya. Tuh, sama-sama. Ini nanti. Ini dulu. Ini nanti ya. Ya, ditulis namanya. Ini kelompok. Nanti. Namanya Tia, Geren, dan siapa? Ya namanya, ini dulu. Tulis itu kelompok yang ke-1. Kelompok ke-1 ya. Rapi Paruli, kelompok 1. Tulis di sini. Dikerjakan sama-sama ya, namanya juga berkelompok. Kalau berkelompok berarti dikerjakan sama-sama. Ya, dijawab. Paham Rapi dan Alvaro merintah tugasnya. Iya, ada apa? Ini kan semuanya nih, bukan cuma matahari ya. Kalau saya bukan semuanya ini. Oh, sama ini dan ini sama. Jam nomor 1 udah. Udah nomor 2-nya lagi. Baca itu apa? Diselesaikan dulu nomor 1 baru nomor 2. Kalau sudah selesai baru pindah ke nomor 2. Selesaikan tugasnya. Nah, ini lagi ini udah nih. Nah, berarti ini nomor ini. Nah, Dwi bacakan, Tia yang nulisnya tadi ini Dwi. Mana? Nah, tadi ini ketemu kata Dwi. Berarti Dwi yang tulisnya, bacakan, Tia yang nulisnya. Apa tadi ini? Menghasilkan. Tiga, mintanya 3. Boleh terserah pilih yang mana? Iya, itu pengertian fotosintesis.
Dan tinggal kelompok kedua. Kalau kelompok satu sudah selesai, nanti yang presentasi maju ke depan ya. Nanti gantian. Kalau sudah selesai kelompok kedua, kita tunggu kelompok kedua selesai mengerjakan LKPD-nya. Tugas kelompoknya. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita sama-sama akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kita yang maju dulu kelompok pertama ya, kelompok Rati dan Alvaro maju ke depan. Siapa yang dekat sudah kayak gitu kan? Nah, yang lainnya untuk kelompok kedua. Kelompok kedua didengarkan. Kelompok satu menjawab LKPD-nya. Apakah benar atau salah? Jika salah, kalian tanggapi yang benarnya seperti apa ya. Didengarkan kelompok ke satu membaca. Coba Rapi dibaca yang pertama. Perhatikan gambar proses fotosintesis berikut ini. Jelaskan proses terjadinya fotosintesis berdasarkan gambar di atas. Dan memerlukan cahaya matahari dengan karbon dioksida dengan juga air H2O. Setelah itu keluar namanya O. Tidak? Benar. Ya benar. Ganti tidak ada tanggapan ya. Untuk yang nomor kedua, tuliskan reaksi kimia proses fotosintesis. Air atau juga disebut H2O ditambah CO2, cahaya klorofil, karbohidrat, C6H12O6. ya, betul. Nah sekarang yang kedua ya, tapi yang kedua baca Alvaro. Kelompok kelompok 1. Ya. Cahaya matahari 2. Air HO2. Betul. Siang hari karbon dioksida. Siang hari menghasilkan oksigen. Membentuk buah dan bumi pada tumbuhan H2O karbon dioksida menghasilkan air glukosa. Nah, soal yang keempatnya Rapi yang baca. Fotosintesis adalah pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Baiklah, untuk kelompok pertama sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk kelompok pertama. Udah kelompok pertama dipersilakan ditanggapi yang benarnya seperti apa ya. Diperhatikan ya temannya menjawab. Alvaro dan Rapi diperhatikan temannya. Baik, kelompok kedua dipersilakan. Pia, Geren dan Dwi maju ke depan. Fotosintesis. Perhatikan gambar proses fotosintesis berikut ini. Jelaskan proses terjadinya fotosintesis berdasarkan gambar di atas. Cahaya matahari, karbohidrat, oksigen, karbon dioksida, mineral pada siang hari, klorofil, air, CH2O, karbon dioksida, CO2, oksigen, O2. Tuliskan reaksi kimia proses fotosintesis. Air HO2 tambah CO2, cahaya matahari, cahaya mata klorofil, karbohidrat, C6H12O6 tambah O2. Bagaimana? Benar atau tidak jawabannya kelompok pertama? Benar. Iya, menanggapinya benar. Benar apa, Roh? Benar. Iya, kalau benar. Raya LKPD keduanya dipersilakan. Pia. Nama kelompok Pia, Gerun, Dwi. Ada 3 cahaya matahari. Kapan proses fotosintesis terjadi pada siang hari? Sebutkan 3 manfaat fotosintesis menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. 2. Membentuk
Ya, pembentukan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Baiklah, untuk karena sudah berani mempresentasikan ke depan, sudah berani menjawab LKPD menampilkan jawaban yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Tepuk tangan ke kelompok kedua. Nah, kelompok kedua dipersilakan duduk. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Dengan apa? Dengan bantuan apa? Bantuan cahaya matahari. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembentukan atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Karena memerlukan bantuan cahaya matahari, maka fotosintesis itu terjadi kapan? Iya, fotosintesis terjadi pada siang hari. Zat apa saja? Zat atau bahan apa saja yang dibutuhkan pada proses fotosintesis? Apa saja tadi? Cahaya matahari, apa lagi? Hijau daun atau klorofil, H2O atau yang disebut dengan air, dan CO2 atau karbon dioksida, dan O2 atau yang disebut dengan oksigen. Baiklah, jadi karena fotosintesis itu terjadi pada siang hari terjadi. Baiklah, hari ini hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pembangkit listrik. Kalian baca lagi materinya di rumah. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita siap-siapkan dulu bukunya, kita rapikan dulu bukunya, tutup bukunya, kita berdoa dulu sebelum pulang. Jangan teman-teman, sebelum kita pulang, mari baca doa dulu. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dan dipersilakan untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dan Waluyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kuburaya. Saya masih ditemani oleh Ibu Ursida selaku guru yang diobservasi pada supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke, pada siang hari ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu di mana terkait tentang proses pembelajaran Ibu yang telah berlangsung, di mana tujuan dilakukannya pasca observasi ini. Saya ingin mengetahui sejauh mana proses yang telah Ibu laksanakan pada pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, Bu, mungkin saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu pada saat dilakukannya observasi pada supervisi akademik ini? Perasaan saya agak sedikit tegang, namun alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, jadi agak sedikit tegang, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, berdasarkan dari yang telah Ibu lakukan, mungkin bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu laksanakan, mungkin seperti tahapan apa atau
seperti area pengembangan apa yang ibu kembangkan pada pembelajaran ibu yang dilakukan pada hari Kamis kemarin. Iya. Kalau untuk area pengembangan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Kalau untuk area pengetahuan, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Dan kalau untuk area keterampilan, siswa mampu membuat peta konsep tentang manfaat adanya fotosintesis. Berarti ada dua yang ibu kembangkan di pembelajaran ibu BMT. Iya. Pertama di pengetahuan tadi itu siswa dapat menjelaskan tentang fotosintesis. Yang kedua keterampilan tentang membuat peta konsep tentang fotosintesis. Oke. Kalau yang tanya selanjutnya ini Bu, kan ibu sudah kembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kalau menurut ibu, apakah yang area yang ibu kembangkan itu apakah sudah berhasil ibu laksanakan di dalam kelas atau belum? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dan dapat dikembangkan lagi. Berarti masih udah berjalan dengan baik menurut pemantauan ibu, tapi masih ada kekurangan. Nah, kira-kira apa saja kekurangan itu Bu? Atau ada hambatan apa saja yang ibu amati pada saat pembelajaran di kelas? Kalau kekurangan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, takut terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti kegiatan diskusi kelompok. Berarti ada dua yang kekurangan yang ibu lihat. Berarti pertama kurang aktif, terus yang kedua takut ya. Nah, kalau menurut ibu apa penyebabnya ibu? Siswa kurang aktif dan takut terlibat dalam diskusi kelompok. Kalau menurut pemantauan ibu penyebabnya? Kalau menurut saya itu mungkin karena siswa itu belum memahami materi. Siswa takut salah dalam menjawab. Dan mungkin karena gaya belajarnya itu yang berbeda dari biasanya. Berarti takut salah, terus takut gaya belajar yang berbeda ya. Nah, untuk kalau menurut ibu ini bagaimana cara ibu untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga cara ibu mengatasi siswa yang tadinya takut dalam terlibat di dalam diskusi kelompok atau gaya belajar yang berbeda. Cara mengatasi ibu bagaimana? Cara saya mengatasinya mungkin dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat belajar anak. Misalnya seperti mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya, baik gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik atau auditori, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Berarti nanti ibu akan rencana ibu akan mengelompokkan dia tentang gaya diskusi gaya belajar anak-anaknya yang auditori, mana yang kinestetik, mana yang visual. Itu sangat bagus sekali Bu rencana ibu ke depannya pembelajaran untuk membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar anak. Mudah-mudahan nanti apa yang ibu rencanakan nanti ibu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kapan ibu akan melaksanakan rencana ibu ini yang tadinya kata ibu tadi mau membagi siswa sesuai dengan gaya belajar. Kita rencana kapan? Insya Allah akan saya laksanakan secepat mungkin. Oke, di secepatnya Bu itu akan dilaksanakan. Oke Bu, mungkin terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah ibu sampaikan. Di sini sudah saya tulis semua rencana-rencana ibu itu ke depannya. Mudah-mudahan semua yang apa ibu rencanakan itu nanti bisa berjalan dengan baik dalam yang
intinya itu untuk kebaikan siswa dalam pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bu atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk kita melaksanakan pasca observasi, di mana kita sudah melakukan sebelumnya yaitu di pra observasi, kita sudah melakukan observasi di kelas, dan terakhir ini pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya yang Ibu lakukan semakin baik dan memberikan manfaat kepada siswa di SDN 08 Kutu ini. Oke, baiklah, mungkin sekian dari saya dan Waluyo, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Kuburaya, dalam rangkaian supervisi akademik pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.